Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilu Astariani, NIM 17025510003. Saya mahasiswa kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik suturing sebagai tugas praktikum praklinik 3 semester 6 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, program studi kedokteran gigi. Adapun pembimbing saya adalah Dr. Gigi Louis Cynthia Hutomo, spesialis ortodonti. Jadi, suturing sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Untuk lebih jelasnya, mari simak video saya berikut. Dalam kedokteran gigi, suturing berfungsi untuk membantu menyesuaikan flap pada kondisi semula dan juga membantu flap untuk menutup tulang. Selain itu, suturing juga membantu hemostatik dan membantu mempertahankan blood clot di dalam soket. Adapun alat dan bahan, yang pertama jarum, jangan lupa suturing pad juga, dan gunting, needle holder, scalpel, dan pinset chirurgis. Berikut ini adalah proses incisi. Incisi harus dilakukan dengan hati-hati dan 1 kali tarikan. Jadi, alat yang digunakan adalah scalpel dan pinset chirurgis. Pada latihan ini dibuat 2 macam flap. Yang pertama adalah flap triangular. Flap jenis ini biasanya digunakan pada pencabutan molar ketiga rahang bawah. Flap jenis ini memiliki 3 sudut, yaitu pada akhiran posterior, kemudian pada sisi inferior dari vertical incision, dan sisi superior dari vertical relashing incision. Kemudian flap yang kedua adalah flap rectangular. Flap jenis ini diindikasikan untuk memberikan akses yang lebih lebar atau lebih besar. Jadi flap jenis ini dengan 2 sisi tambahan, yaitu di mesial dan distal. Kemudian flap jenis ini juga memiliki relashing incision. Dalam proses pembuatan flap itu harus berhati-hati agar tidak terjadi luka yang menyebabkan sobek sehingga flap akhirnya terputus. Pada latihan ini juga dibuat incisi sirkuler yang nantinya dibuat seperti soket untuk mempraktekkan teknik figure eight. Yang pertama adalah teknik simple interrupted. Jadi teknik ini biasanya diindikasikan pada bedah dentoalveolar. Benang mulai masuk dari salah satu lapisan luka terluar, kemudian masuk ke dalam, dan jarum menembus kulit atau mukosa dari dalam menuju keluar ke lapisan luka lainnya dari bawah. Kemudian benang disimpul dan sisa benang dipotong. Jadi simpulannya itu disimpul dengan melilit ke arah jarum jam, lalu berlawanan arah jarum jam, dan sekali lagi ke arah jarum jam. Teknik yang kedua adalah simple continuous. Jadi simple continuous ini merupakan teknik yang diawali dengan teknik simple interrupted, kemudian jaritan yang dibuat terus-menerus menggunakan benang yang sama sampai pada simpul yang terakhir, baru kemudian disimpul. Nah, indikasi dari teknik ini biasanya digunakan untuk penutupan luka pada jaringan subkutan, kemudian penutupan luka yang panjang pada kulit, dan sering juga digunakan pada bedah dentoalveolar,
dan menutup insisi yang lebih panjang. Nah, yang ketiga ada jenis teknik continuous locking. Jadi, lock yang dilakukan pada teknik ini dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jaritan simple continuous sebelum akhirnya disimpul. Nah, indikasi dari teknik ini adalah untuk pembedahan dengan insisi panjang, kemudian penutupan margin gingiva setelah alveolectomy. Jadi teknik ini dia keunggulannya saling mengunci satu sama lain sehingga jaritannya lebih kuat. Namun apabila salah satu lepas, maka kemungkinan untuk yang lainnya akan terlepas juga. Teknik selanjutnya adalah horizontal matrice interrupted. Jadi, teknik ini dibuat dengan menggandengkan dua jaritan terputus yang berdampingan yang terletak pada dataran yang sama dengan simpul yang tunggal. Kemudian indikasi dari teknik ini biasanya digunakan pada penutupan rongga kista, kemudian penjaritan luka pasca pencabutan gigi, kemudian diindikasikan juga pada pengangkatan fibroma, dan diindikasikan juga pada kasus bedah palatoplasti. Teknik yang kelima adalah vertical matrice interrupted. Jadi, jaritannya yang kecil dan dangkal diikuti dengan jaritan yang lebih lebar dan dalam yang ditempatkan pada dataran yang sama. Jadi, teknik ini biasanya diindikasikan untuk penutupan luka yang lebih lebar serta membutuhkan tarikan yang sedikit lebih besar. Suturing pada plate angular dimulai dari ujungnya, jadi ketiga ujungnya disuturing dulu dengan menggunakan teknik simple interrupted. Jadi semua ujung dijarit dengan teknik simple interrupted. Kemudian setelah semua ujung selesai disuturing, barulah mulai ke bagian tengah dari flap. Semuanya menggunakan teknik simple interrupted.
Sama pada suturing pada flap triangular, pada flap rektangular juga sama seperti itu, diawali dengan suturing di setiap ujung dengan menggunakan teknik simple interrupted. Nah, setelah semua ujung selesai disuturing, barulah bagian tengah dari tiap-tiap flap dijarit juga dengan menggunakan teknik simple interrupted. Selanjutnya adalah teknik figure eight. Jadi teknik ini biasanya diindikasikan untuk penjahitan soket pasca pencabutan gigi. Nah, untuk teknik ini sendiri ditempatkan di atas alveolus untuk menahan dressing atau pack. Jadi polanya seperti angka 8. Demikian tadi video saya tentang beberapa teknik suturing, dan apabila terjadi kesalahan dalam video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya masih proses belajar untuk mendalami lagi teknik suturing. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih sudah menonton video ini. Om Santi 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 Om.